Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana keadaan kalian semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan juga selalu diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohaninya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mari kita doakan beberapa teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan dari penyakitnya agar bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kelas 3 bertemu lagi dengan saya. Setelah sekian lama saya tidak mengajar di kelas kalian. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mengajar, yang mana materi kali ini akan membahas tentang sejarah. Sejarah apa yang akan kita bahas? Yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Bagi kalian semua yang belum mempersiapkan alat tulisnya, catatannya silakan persiapkan, dan kalian tulis hal-hal penting. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Siluk pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Semawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik As-Sholeh. Raja Pasai pertama, Malik As-Sholeh, adalah nama baru Merah Siluk setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, yang mana berkuasa kurang lebih 29 tahun lamanya. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Pelak. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai sudah menebarkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara sejak tahun 1297 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai baru berdiri pada pertengahan abad ke-13 serta menempatkan nama Sultan Malik As-Sholeh sebagai pendirinya. Sebagaimana yang tadi telah diceritakan bahwa Kerajaan Samudra Pasai itu didirikan oleh Merah Siluk, yang mana berganti nama setelah masuk Islam menjadi Sultan Malik As-Sholeh. Jadi Kerajaan Samudra Pasai itu didirikan pertama kali oleh Sultan Malik As-Sholeh, yang mana berdiri sekitar pertengahan abad ke-13 tahun 1297 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Sekarang kita membahas tentang pemerintahannya. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletak di antara Kroeng Jambu Aye, atau disebut sebagai Sungai Jambu Air, dengan Kroeng Pase atau Sungai Pasai. Jadi pusat pemerintahan Kesultanan Pasai itu terletak antara Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibnu Battuta, yang merupakan salah satu sejarawan dari Maroko, yang telah menghabiskan waktunya sekitar 1 tahun di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, namun telah memagari kotanya dengan kayu. Pada kawasan inti kerajaan terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh sungai Tawar yang bermuara ke laut. Jadi tempat pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai yang ada di Aceh Utara. Bahkan menurut Ibnu Battuta, Kerajaan Samudra Pasai ini tidak memiliki benteng dari batu untuk batas kerajaannya. Jadi kerajaan ini menggunakan kayu untuk memagari daerah kerajaannya atau kota-kotanya. Dan terdapat masjid, juga pasar yang dilalui oleh sungai Tawar yang bermuara ke laut. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan sebutan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Jadi struktur pemerintahan yang ada di Kerajaan Samudra Pasai itu ada juga yang namanya menteri, disebut dengan
Sahbandar dan Kadi. Juga untuk para anak-anak sultan, baik yang laki-laki maupun perempuan, itu disebut dengan itu digelari dengan julukan tun. Jadi kalau kalian ketemu sama orang di sini yang ada nama depannya tun, mungkin itu anak sultan dulunya. Lanjut ya. Sekarang kita melanjut ke wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai pada masa kejayaannya terletak di daerah yang diapit oleh dua sungai yang tadi ya, Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai. Sudah disebutkan di awal tadi bahwa kerajaan Samudra Pasai itu terbentuk dari gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pasai dan Kerajaan Pelak. Jadi otomatis wilayah kekuasaannya juga ada wilayah kekuasaan Pelak. Sementara itu ada pula yang menganut pendapat bahwa wilayah Kesultanan Samudra Pasai meliputi wilayah yang lebih luas lagi ke sebelah selatan, yaitu hingga ke muara Sungai Jambu Air. Jadi luas ya kekuasaan Samudra Pasai. Untuk lebih luasnya lagi bisa kita pergi ke Aceh sama-sama, atau kalian lihat peta ya, oh letaknya di sini, lihat letaknya di sini gitu. Lanjut perekonomian. Sekarang kita membahas tentang perekonomian kerajaan Samudra Pasai. Pasai merupakan kota dagang. Jadi perekonomian Samudra Pasai itu yaitu dengan berdagang ya, mengandalkan lada, komoditi andalannya. Jadi andalan ketika itu yang dijualnya itu, yang banyak itu yang diperdagangkannya itu yaitu lada. Dalam catatan Mahuan disebut 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham. Jadi ketika masa kerajaan Samudra Pasai, mereka melakukan jual beli, dan alat untuk menjual belinya itu berupa koin emas, yang mana koin emas itu disebut dengan nama dirham. Mungkin kita seperti kita yang sudah mungkin kita yang sudah membaca sejarah Nabi ya, sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika masa Nabi Muhammad SAW juga alat jual belinya itu dengan dirham, dengan uang koin emas, namanya dirham. Jadi sama dengan kerajaan Samudra Pasai. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Jadi selain perekonomian dilakukan perdagangan dengan menjual lada, kerajaan Samudra Pasai juga masyarakatnya itu menanam padi yang mana akan dipanen setahun 2 kali. Juga mereka itu memiliki sapi perah, jadi mengurus sapi untuk menghasilkan keju. Itu ya perekonomiannya. Sekarang kita membahas agama dan budaya yang ada di kerajaan Samudra Pasai. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai. Dari catatan Mahuan dan Tome Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Jadi untuk agama dan budaya, karena Islam itu ada di Indonesia pertama kali dibawa oleh pedagang dan sampai ke Pelabuhan Pasai, ke Sultan Maulana Malik Ibrahim. Agama tersebut tersiarlah sampai ke Malaka, kerajaan Malaka. Kenapa bisa tersiar kerajaan Malaka? Karena budaya yang dipakai oleh kerajaan Samudra Pasai itu sama seperti budaya yang dipakai oleh kerajaan Malaka, dan juga ditambah lagi dengan adanya pernikahan dari putri Pasai dan Raja Malaka. Yang ingin tahu ceritanya lebih jelasnya, silahkan kalian baca buku Sulalatus Salatin, di situ dijelaskan. Jadi sudah jelas ya, agama kerajaan Samudra Pasai itu adalah agama Islam. Sekarang kita membahas tentang keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Jadi
salah satu runtuhnya kerajaan Samudra Pasai itu oleh perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka tahun 1511. Dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Jadi keruntuhan kerajaan Pasai itu terjadi karena pertikaian antara saudara. Oleh karena itu tuh betapa pentingnya kita wajib menjaga persaudaraan kita sesama muslim. Jangan sampai ada pertikaian karena kerajaan Samudra Pasai yang begitu kuat itu salah satu penyebab runtuhnya akibat pertikaian saudara. Karena itu jangan musuh-musuhan, apalagi di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita bertengkar sama temen ya, nggak boleh. Lanjut, silsilah pemerintahan. Saya mungkin akan menyebutkan beberapa nama raja-raja yang memimpin di kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh dari mulai tahun 1267 Masehi sampai tahun 1297 Masehi. Jadi Sultan Malik As-Saleh menjabat sebagai raja di Kesultanan Samudra Pasai itu selama 29 tahun kurang lebih lamanya. Di masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai berhasil menguasai Selat Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utamanya. Selain lada, kerajaan Samudra Pasai juga mengekspor sutra dan kapur barus. Jadi ketika masa kepemimpinan oleh Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Samudra Pasai itu berhasil menguasai Selat Malaka. Oleh karena itu perdagangan ketika pada masa itu dikuasai oleh kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, setelah dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Samudra Pasai itu dipimpin oleh anaknya yang bernama Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Dan di sini untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Jadi alat pertukaran atau alat jual beli dilakukan oleh koin emas dan dirham itu terjadi ketika masa kesultanan anak Sultan Malik As-Saleh, itu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pada tahun 1297 Masehi. Dan juga Sultan Malik Muhammad Az-Zahir memimpin dari tahun 1297 Masehi sampai tahun 1326 Masehi lamanya. Mata uang, saya akan memberitahukan kepada kalian, mata uang dirham itu berupa kepingan emas yang memiliki diameter 10 mm dan berat sekitar 0,6 gram. Sisi atas bertuliskan Muhammad Malik Az-Zahir dan sisi bawah bertuliskan As-Sultan Al-Adil, yang artinya sultan harus memberi keadilan terhadap masyarakat. Jadi koin emas, koin yang dia berdiameter 10 mm dan beratnya 0,6 gram, itu di atasnya ada tulisan Muhammad Malik Az-Zahir dan di bawahnya itu bertuliskan As-Sultan Al-Adil. Tuh. Ketiga, setelah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir wafat, maka kepemimpinan kerajaan Samudra Pasai itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Kalau tadi mas Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kemudian sekarang namanya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, nama anaknya. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir itu memimpin dari tahun 1326 Masehi sampai 1345. Di masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Di tempat ini banyak dijumpai pedagang dari India dan Cina yang membeli rempah-rempah terutama lada. Selain itu, di kerajaan Samudra Pasai terdapat beberapa jenis barang dari Cina yang dapat dibeli pedagang tanpa harus berlayar ke Cina. Jadi ketika masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, perdagangan atau perekonomian yang ada di kerajaan Samudra Pasai itu sangat pesat, karena tanpa kita harus
pergi ke Cina, kita dapat memiliki beberapa jenis barang yang ada di Cina. Dan juga banyak dijumpai pedagang dari India dan Cina yang beli rempah-rempah terutama lada. Peninggalan sejarah. Jika kalian pergi ke Sumatera, kalian bisa, kalau kalian misalnya nih ada takdir harus ke Aceh, nah kalian bisa lihat di situ akan ada peninggalan sejarah yang mana ada uang yang dipergunakan untuk berdagang, yang uang dirham itu ada di situ. Juga ada tulisan hikayat Raja Pasai dan batu nisan Merah Silu atau Sultan Malik As-Soleh. Jadi salah satu peninggalan sejarahnya itu ada makam Sultan Malik As-Soleh ya di sana. Cukup sekian materi kita membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Silahkan kalian pelajari lebih lengkapnya lagi, bisa kalian searching di Google untuk pengetahuan lebih luasnya lagi. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.